perenungan kita di saat ini. Lukas 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Mari membaca bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Puji nama Tuhan. Satu kisah yang dicatat di dalam Alkitab yang memperlihatkan atau membuktikan kebesaran kuasa Tuhan, di mana Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama percaya, kita sama-sama meyakini bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kita sama-sama yakin itu. Kita tahu bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dialah Allah yang melakukan mujizat demi mujizat. Amin. Dialah Allah yang dapat menolong kehidupan kita, bahkan melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang di luar dari pemikiran kita manusia, sanggup dilakukan oleh Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita ditipu, kadangkala kita ditipu oleh iblis, Kita tahu bahwa benar Tuhan mampu melakukan mujizat. Ya betul, dia sanggup melakukan banyak hal. Tapi dalam benak pemikiran kita muncul pertanyaan, yaitu apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah Tuhan mau melakukan mujizat terhadap kehidupan saya? Saya katakan bahwa kita tahu bahwa dia sanggup. Kita tahu bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Kita tahu bahwa dia bisa melakukan mujizat. Tapi kadangkala ada pertanyaan, apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah Tuhan mau untuk memulihkan kehidupan saya? Karena itu dari pembacaan yang kita baca ini, saya memberi judul perenungan kita adalah apakah Tuhan mau? Ini karena muncul banyak kali dalam benak pemikiran kita ketika kita ada dalam situasi yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat, membutuhkan pemulihan. Kita datang kepada Tuhan yang maha sanggup, maha melakukan semuanya, namun kita masih ada pemikiran, apakah Tuhan mau menolong saya? Karena itu lewat perenungan kita di saat ini, kita akan melihat, kita akan mengerti bahwa Tuhan bukan hanya mampu untuk menolong kita, Tuhan bukan hanya sanggup untuk melakukan mujizat, tetapi Tuhan juga mau mengerjakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mau mengerjakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita di dalam Lukas 5 ayat 12 hingga ayat 16 ini, di mana Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak banyak bicara dulu baru bertindak. Tetapi pada waktu orang kusta itu datang tersungkur kepada Yesus, kemudian dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus tidak jawab, langsung menjawab,
pertanyaan daripada orang kusta ini. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah dia langsung mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, ya. Dia tidak banyak bicara dahulu baru bertindak, tetapi dia bertindak dahulu baru dia berbicara, ya. Jadi dia tidak fokus kepada pertanyaan daripada orang kusta itu, tetapi benar-benar bahwa Yesus, ya, mau seperti pernyataannya di dalam ayatnya yang ke-13. Pada waktu Yesus telah mengulurkan tangannya, pada waktu Yesus telah menjamah orang kusta itu, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Amin. Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi Yesus bukan cuma sanggup, tetapi Yesus benar-benar mau untuk melakukan mujizatnya, memulihkan kehidupan kita juga pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, kita mau melihat mengapa Yesus mau melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, ya, Yesus mau melakukan mujizat, Yesus mau memulihkan, Yesus mau menolong kehidupan kita. Karena hal yang pertama adalah kita pasti tahu, kita mengetahui dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus mau melakukan sesuatu atau mau memulihkan kehidupan kita, bahkan melakukan mujizatnya karena Yesus mengasihi. Amin. Haleluya. Yesus mau karena mengasihi. Haleluya. Saudara, dia mau memulihkan kehidupan kita. Dia mau bertindak dan melakukan mujizatnya karena kasih yang menggerakkannya, ya. Karena kasihlah yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk menolong, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit yang datang kepada Yesus. Termasuk saya dan saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia mau karena Dia juga mengasihi hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ia tidak bisa tahan, ya, Tuhan Yesus tidak bisa tahan melihat orang-orang yang sedang menderita, melihat orang-orang yang sedang berada di dalam kungkungan, ya, ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Dia tidak mau melihat rumah tangga hancur. Dia tidak mau melihat setiap orang tidak memiliki masa depan. Dia mau menolong setiap orang yang sedang berada di dalam berbagai macam persoalan, masalah, karena mengasihi. Amin. Karena kasihlah yang mendorong dia untuk mengulurkan tangannya, untuk menolong dan menyelamatkan hidup kita. Karena Ia begitu mengasihi kita. Karena itu, ketika kita berada di dalam berbagai macam persoalan, ketika kita berada dalam berbagai macam masalah, bukan hanya kita tahu bahwa Yesus sanggup, tetapi pasti Yesus mau menolong saudara. Karena Dia mengasihi. Amin. Karena Dia Allah yang firman Tuhan katakan, Allah itu kasih. Amin. Bahkan Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Ketika kita pun masih dalam keadaan berdosa, Tuhan begitu mengasihi kita. Karena itu saya percaya apapun keberadaan saudara saat ini, apakah saudara sedang berada dalam sakit penyakit, apakah saudara sedang berada di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, rumah tangga saudara sedang berada di ambang kehancuran, masalah-masalah dalam kehidupan ekonomi saudara, ya, pekerjaan, masa depan dan sebagainya, hubungan saudara dengan saudara, hubungan antara satu dengan yang lainnya, ya, sedang mungkin berada di dalam masalah dan masalah. Saya percaya Tuhan mau memulihkan saudara. Amin. Tuhan mau menolong dan melakukan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Yang penting saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bersyukurlah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya sanggup, tetapi Dia juga mau
bahkan dia mengasihi kita. Dan dia tidak mau membiarkan kita terus berada di dalam berbagai macam penderitaan, terus bergumul dengan kehidupan dosa, terus berada di dalam ikatan-ikatan. Dia mau membebaskan kita, dia mau menyembuhkan kita, dia mau melakukan mujizatnya karena mengasihi kita. Kemudian yang kedua, mengapa Yesus mau? Yang kedua adalah Yesus mau karena dia mampu. Amin. Yesus mau karena dia mampu. Tadi Yesus mau yang pertama karena dia mengasihi. Yang kedua adalah Yesus mau karena dia mampu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, biarpun banyak orang mau tapi tidak mampu, banyak orang ingin tapi tidak bisa, maka apalah artinya kalau cuma mau namun tidak mampu, ya? Ya, saya mau menolong tapi saya tidak mampu, saudara, ya. Saya mau, ya, atau saya ingin tapi saya tidak bisa. Tapi kita menyadari bahwa dari peristiwa ini atau dari kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus mau menolong, Yesus mau memulihkan, Yesus mau melakukan mujizatnya karena dia mampu. Amin. Bukan cuma hanya ada kemauan, namun dia memiliki kemampuan, dia memiliki kuasa, dia memiliki, ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan, kuasa baik di bumi maupun di surga telah diletakkan kepada Yesus. Amin. Jadi segala kuasa yang ada di dalam dunia ini ataupun kuasa yang ada di atas surga, saudara, takluk kepada Yesus Kristus. Karena itu dia mau, karena dia juga adalah Allah yang mampu dan sanggup. Saudara, jangan ragukan kemahakuasaan Tuhan. Amin. Banyak orang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah jadi orang Kristen, tapi ragu akan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan mau menolong saya? Ya, saudara, dia mau karena dia mampu. Amin. Bukan cuma dia mau, tapi tidak mampu, tapi dia mau karena dia adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup, dan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya, saudara. Dia mampu untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Saudara yang ingin mengalami terobosan dalam hidup saudara, saudara yang ingin mengalami mujizat dalam hidup saudara, saudara yang ingin mengalami banyak sekali hal, apapun yang saudara rindukan terjadi dalam kehidupan saudara, datang kepada Yesus. Percaya bahwa dia mau untuk memulihkan saudara karena dia mampu. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Karena orang yang ragu-ragu, saudara, tidak akan menerima mujizat daripada Tuhan. Orang yang ragu-ragu tidak akan bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Percaya sungguh kepada kemahakuasaan Tuhan. Haleluya. Kemudian selanjutnya, saudara, kenapa Yesus mau? Ya. Yang ketiga adalah Yesus mau melakukan perkara yang besar, dahsyat dalam kehidupan kita, memulihkan, melakukan mujizat, menyembuhkan, dan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Karena Ia ingin supaya kita memuliakan Bapa. Amin. Jadi tujuan daripada Yesus mau untuk memulihkan kita, tujuan daripada Yesus mau untuk menyembuhkan kita adalah supaya kita dapat memuliakan Bapa. Amin. Saudara perhatikan, seandainya orang kusta itu tetap dalam keadaan kustanya, ya, tentu ia akan terus berada dalam keadaan, ya, kesedihan, saudara, karena dia bergumul terus dalam keadaan kustanya. Saudara, saya pernah berbicara tentang hal ini. Saya mengatakan dari kebenaran firman Tuhan bahwa penyakit kusta pada waktu itu identik dengan penyakit kutukan, di mana orang yang terkena penyakit kusta harus mengasingkan diri atau diasingkan ke tempat, ya, yang jauh dari perkampungan. Kemudian mereka harus mempergunakan pakaian yang cabik-cabik, ya, yang compang-camping, kemudian rambutnya harus terurai, kemudian dia
harus berkata najis, najis, najis. Betapa tertekannya, betapa berada dalam situasi kesedihan karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga, karena dijauhi, dikucilkan ketika berada dalam keadaan menderita penyakit kusta ini. Karena itu kalau orang kusta yang berjumpa dengan Yesus tidak mengalami kesembuhan, tetap berada dalam kustanya, maka dia terus akan berada di dalam kesedihan, penulinangan air mata, penyesalan akan kehidupannya, meratapi nasibnya, saudara. Dan akhirnya dia hanya terputar-putar dengan beban itu. Dan tentunya bukan mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Namun saudara, kita melihat pada waktu dia disembuhkan, pada waktu dia mengalami pemulihan, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta itu adalah dia memuliakan Tuhan. Dia bersorak-sorai karena secara manusia mungkin dia tidak bisa lagi sembuh dari penyakitnya. Tapi waktu Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan, menjamah orang kusta ini, maka dia memuliakan Bapa. Karena itu Alkitab mencatat dalam ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, saudara ya. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Jadi ada orang-orang yang telah mengalami, ya termasuk orang kusta ini mengalami kesembuhan. Dia menceritakan bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana dia mengalami kesembuhan dari perjumpaannya dengan Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Yesus selalu mengubahkan. Amin. Perjumpaan dengan Yesus selalu mengubahkan, mendatangkan perubahan yang selalu membawa kepada arah kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Dari tidak punya pengharapan, kini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus mengalami pengharapan. Amin. Ketika berada dalam tekanan, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada kebebasan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sorak-sorai kemenangan. Luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, alami terus perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Supaya Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan mau kita mengalami berkat-berkat-Nya. Tuhan mau kita mengalami kesembuhannya. Tuhan mau rumah tangga dipulihkan. Tuhan mau saudara memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Apa tujuannya? Yaitu supaya Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Supaya Bapa dipermuliakan dalam pekerjaan kita. Supaya Bapa dipermuliakan dalam keluarga kita. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Itulah tujuan Tuhan. Mau melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Supaya Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, jangan pernah tanya lagi, apa Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah Tuhan mau menolong saya? Ya, Dia mau. Amin. Dia mau karena Dia mengasihi saudara. Dia mau karena Dia mampu. Dia mau karena Dia ingin supaya kita memuliakan Bapa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, mari terus percaya. Jangan ragukan akan kuasa Tuhan Yesus. Di mana hari-hari ini ada begitu banyak hal, ya, ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak kabar-kabar, ada begitu banyak berita-berita, ada begitu banyak hal yang digembar-gemborkan, disampaikan, yang membuat kita bisa saja ragu, yang membuat kita bisa saja mungkin mempertanyakan akan kemahakuasaan Tuhan, bahkan keilahian Tuhan Yesus ya hari-hari ini.
Namun saya mau katakan bahwa saudara, tetap percaya, jangan ragu, yakini tidak ada keselamatan, tidak ada pemulihan di luar daripada Tuhan Yesus. Amin. Sebab hanya oleh Dia, hanya di dalam Dia, hanya oleh nama Yesus kita bisa diselamatkan. Amin. Karena itu jangan pernah ragu. Jangan pernah kita akhirnya mulai mau berpikir mau membuang iman percaya kita karena hal-hal lahiria atau yang bersifat duniawi ini, materi dan sebagainya, saudara. Karena di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Dia mau memulihkan saudara, Dia mau menyembuhkan saudara, asal saudara tetap percaya, tidak ragu, karena Dia mengasihi kita. Dia mampu, Dia sanggup, dan Dia mau supaya hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara, ketika kita berada dalam situasi, diizinkan mungkin sakit penyakit kita alami, diizinkan mungkin kita mengalami berbagai macam situasi pergumulan, baik di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di dalam hal-hal yang lainnya. Jangan pernah jadi stres, jangan tertekan, amin. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Seperti ada satu ungkapan, gitu aja kok repot, ya. Kita punya Tuhan, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup. Jadi jangan stres Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tertekan. Datang kepada Yesus, alami perjumpaan dengan Yesus. Sebab saya katakan tadi bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, selalu perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan, amin. Dari saudara yang berada dalam tekanan, saudara akan mengalami kelepasan, kebebasan, kedamaian. Dari saudara yang ada dalam keadaan sakit, saudara akan mengalami kesembuhan. Dari saudara yang terikat, saudara akan dibebaskan. Dari saudara yang membutuhkan pertolongan, akan mengalami pertolongan ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, memang seringkali keadaan yang terjadi ya berbeda dari apa yang kita harapkan. Ya, sehingga membuat kita kecewa. Ya, membuat kita tertekan, ya, ketika kita melihat kenyataan tidak seperti yang saya pikirkan. Saya maunya seperti ini, tapi yang terjadi seperti ini. Kadangkala itu membuat kita kecewa. Kadangkala itu membuat kita mulai ragu-ragu. Kadangkala itu membuat kita mulai banyak pikiran. Tapi saudara, saya mau katakan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, sebagaimana orang kusta dia datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan langsung melakukan. Dia menjamah dan Dia menyembuhkan. Karena Dia mau, saudara. Karena itu jangan lemah, jangan putus asa, jangan kecewa. Tanamkan selalu dalam roh kita bahwa Tuhan Yesus mau menolong kita. Dia mau mengadakan mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya yakin saudara pasti mengalami mujizat dan pemulihan dari Tuhan. Kuasanya masih tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ingat, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari bangkit berdiri. Firman Tuhan kita sudah dengar, bukan hanya menjadi pengetahuan, bukan hanya menjadi sebagai informasi, tetapi firman Tuhan akan benar-benar menguasai kehidupan kita. Oleh kuat kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita, memulihkan, menyembuhkan, membawa kita mengalami hal-hal yang dahsyat. Jangan pernah ragu. Dia Tuhan yang mampu, Dia Tuhan yang sanggup. Dia mau karena Dia mengasihi kita. Dia mau karena Dia mampu untuk melakukan segala perkara. Dia mau karena Dia ingin supaya kita memuliakan Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Tidak terbatas kuasa-Mu.
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau masih sanggup, Engkau masih mampu untuk melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, di hadapan hadirat-Mu kami datang. Kami rindukan Tuhan mengalami perjumpaan terus setiap hari secara pribadi dengan Engkau. Setiap hari, setiap waktu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Karena hanya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata